Oke, kali ini ditesti untuk sampel yang tidak berkorelasi, yakni di independent sample t-test. Nah, biasanya untuk didesain penelitian itu, yang desain penelitian eksperimen itu ada yang seperti ini nih, control group design, gitu ya. Jadi kalau ada control group design itu kita ngambil dua kelompok. Yang satu adalah sebagai pengendali kontrolnya, yang satu sebenarnya yang akan kita terapkan. Nah, biasanya untuk di penelitian itu berjudul ya, misalkan efektivitas metode pembelajaran jigsaw, gitu ya, dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, untuk kali ini kita harus menentukan sampel kita itu mau yang ada kontrol grup desainnya ataukah tidak gitu. Kalau tidak berarti ya kita pakai one sample kita seperti tadi. Kalau pakai kontrol grup desain kita harus mengambil dua kelompok gitu ya. Contohnya dua kelompok, satu kita gunakan jigsaw, yang satu pengendali. Nah, misalkan ini pengendalinya adalah diskusi. Nah, gitu ya. Kita langsung coba di sini. Anda ketik dulu. Nah, Anda ketik atau di di copy seperti ini ya. Ini jadi yang kelompok 1 dulu diketik, yang di sini kelompok 1, dilanjutkan ke bawah kelompok 2. Nah, untuk variabel view-nya, nah ini, nah tadi var1 itu nilainya, nilai prestasinya. Yang kolom kedua itu menunjukkan model 1 itu menggunakan jigsaw, model 2 menggunakan diskusi atau yang kontrol grup desainnya tadi. Oke ya, setelah itu kita analyze pakai compare min, karena uji beda compare ya, independent sample t-test. Nah, ini tadi seperti ini masih kosongan. Nah, gini. Ini prestasi kita masukkan ke tes variabel. Kemudian model kita pindahkan ke grup. Itu yang menunjukkan grup 1, grup 2. Habis itu define grupnya diklik. Nah, grup 1 kita klik 1. Grup 2 kita klik 2. Ingat ya, yang grup 1 tadi itu adalah jigsaw, yang grup 2 pengendalinya. Nah, habis itu kita option, kalau sudah seperti ini continue. Udah, kita oke aja. Nah, selesai ya. Ini untuk independent sample t-test. Nah, independent sample t-test, nah, hasilnya seperti ini. Nanti sudah saya copy tadi. Oke, ini ya, sudah saya copy. Nanti bisa di belajar lewat PPT-nya. Yang kita butuhkan pertama ini, kolom ini Leibniz test for equality of variance itu menunjukkan bahwa apakah sampel yang kita teliti itu homogen ataukah tidak. Jadi di uji tes sebenarnya harus ada uji persyaratan data, yakni di uji homogenitas. Uji homogenitas itu bisa kita cari menggunakan analyze yang kemarin ya, sendiri itu bisa saja include sama independent sample t-test seperti ini. Jadi hanya di kolom Leibniz test for equality of variance. Yang ditunjukkan adalah nilai hasil signifikannya. Nah, ini ya. Nah, Leibniz test itu ada uji homogenitas menunjukkan bahwa hasilnya 0,349. Itu lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar maka 0 diterima. Ini beda lagi kalau pakai pengujian probabilitas ya. Terkhusus untuk diuji homogenitas itu kalau lebih besar dari 0,05 maka sampel yang kita teliti itu identik. Artinya adalah antara kontrol grup A sama grup B atau kelas eksperimen sama kelas kontrol itu mempunyai kriteria yang sama, artinya kemampuannya sama. Jadi jangan sampai kalau kita menganalisis di uji T atau eksperimen itu tidak lolos di uji persyaratan khusus di homogenitas. Kalau tidak homogen berarti ya asumsinya adalah ngapain kita
mengadakan sebuah uji perbedaan, sudah terlihat kalau itu tidak homogen, tidak sama. Misalkan yang satu kelasnya bagus, sudah kelihatan itu kalau bagus, ngapain dibedakan. Itu asumsinya diuji homogenitas. Jadi ini harus lolos dulu. Ini sudah lolos ya, kriterianya sama. Kemudian selanjutnya ada di analisis ini ya. Yang paling penting adalah yang saya garis merah ini. Itu ditunjukkan di T-nya ini. Nah, T 2,993, DF 18 dan sikto toiletnya 0,008. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi dari hasil analisis itu menunjukkan T hitung 2,933 itu lebih besar dari 2,101. Kok bisa ya gitu. Dari mana? Yang kita hitung itu tadi ada kelompok 1 10, kelompok 2 10, jadi ada 20 orang. 20 orang dikurangi 2 karena kelompok ada 2 kelompok gitu ya. Kita cari di sini 18 ya, 18 0,05. Nah, ini 2,101. Nah, itu caranya ini ditarik ke atas 0,05, 2101, tarik ke kiri 18. Oke. Nah, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran jigsaw dan diskusi. Artinya adalah dengan Anda melakukan eksperimen pembelajaran pakai jigsaw itu ada bedanya loh sama diskusi gitu. Oleh karena itu, perlu kita sebagai seorang guru untuk lebih kreatif dalam menerapkan model-model pembelajaran sehingga siswa itu lebih menyenangkan dalam belajar, lebih meningkat hasil belajarnya. Nah, itu maksud dari analisis uji independen sampel t-test gitu ya. Bisa menggunakan signifikan. Nah, ini hasilnya 0,008 itu kurang dari 0,05. Kalau kurang berarti H0 ditolak. Kalau H0 ditolak menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara kelas yang menggunakan jigsaw dan kelas diskusi. Oke, selamat mengerjakan atau dicoba di rumah dengan materi yang sudah saya siapkan. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan mengoreksi beberapa feedback yang sudah saya berikan atau tugas-tugas. Nanti itu yang mengukur Anda kemampuan di dalam pembelajaran statistik. Karena keterbatasan kita tidak bisa ketemu, maka saya mohon harus intens membaca buku statistik atau beberapa tutorial sehingga menambah wawasan Anda dalam menganalisis data penelitian. Oke ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.